Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang perkembangan fisik motorik anak usia dini. Pertama, apa itu perkembangan fisik motorik? Perkembangan fisik motorik merupakan proses di mana seseorang berkembang melalui respon yang menghasilkan suatu gerakan yang berkoordinasi, terorganisir, dan terpadu. Untuk apakah mempelajari perkembangan motorik? Tujuan perkembangan motorik adalah mengkaji proses pentahapan kemampuan gerak. Apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya? Adapun fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar sudah sesuai dengan masanya. Lalu, perkembangan motorik yang baik apakah sangat dibutuhkan? Perkembangan motorik menjadi salah satu tolak ukur tumbuh kembang si kecil. Karenanya, sangat penting untuk melatih kemampuan motorik si kecil sejak dini. Kemampuan motorik terdiri dari motorik kasar dan motorik halus. Apa itu motorik kasar dan halus? Pengertian motorik kasar yaitu gerakan yang menggunakan otot besar dan membutuhkan banyak tenaga seperti berlari, berjalan, dan melakukan sebuah lompatan. Sedangkan pengertian motorik halus merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi dari mata sampai tangan. Contohnya seperti menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, atau memasukkan balok sesuai bentuknya. Lanjut, faktor apa saja yang mempercepat perkembangan motorik pada anak? Berikut ini cara yang bisa ibu lakukan untuk merangsang kemampuan motorik si kecil. Yang pertama itu melatih tummy time atau sering disebut tengkurap. Biasanya ini bisa dicapai di saat bayi berusia 4 bulan. Manfaat dari tummy time ini untuk mengembangkan otot-otot tubuh si anak, khususnya otot leher, dada, bahu, dan lengan. Kedua, melatih merangkak. Manfaat merangkak ini penting karena melatih fisik untuk dapat segera berjalan, berlari, dan melompat. Keterampilan motorik halus merangkak juga melibatkan penguatan otot-otot kecil di tubuh seperti tangan dan jari. Dengan tidak merangkak, otot bagian atas tubuh anak, termasuk otot tangan, menjadi kurang terlatih. Ketiga, melatih duduk. Si kecil mulai belajar duduk di usia yang sama ketika dia mulai bisa bertengkurap dan mengangkat kepala, yaitu pada usia 4 bulan atau paling lambat 9 bulan. Duduk juga sama manfaatnya untuk melatih keseimbangan pada tubuh si anak. Keempat, melatih berjalan. Dalam hal ini, bayi belajar berjalan untuk pertama kalinya pada usia antara 9 hingga 12 bulan. Bayi berjalan lancar kira-kira pada usia 14 sampai 15 bulan. Namun, ada juga bayi yang butuh waktu lama. Oleh karena itu, si kecil baru mantap berjalan sendiri di usia 16 atau 17 bulan. Berjalan bertujuan untuk memperkuat otot-otot pada kedua kakinya. Lalu yang keenam, 7, dan 8 yaitu menaruh piring, memegang botol susu, dan memegang sendok untuk melatih kekuatan otot tangan si kecil. Yang ke-9, melatih menerima benda. Ini bermanfaat untuk melatih konsentrasi fokus pada anak. Dan yang ke-10, bermain balok. Bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi agar karya mengasah kreativitas anak dalam mencipta beragam bentuk serta melatih kesabaran. Kelas melempar dan menendang bola. Ini melatih fungsi-fungsi jemarinya dan juga koordinasi kedua tangan. Mengoptimalkan kekuatan otot lengan dan kaki ketika melempar dan menendang bola. Mengasah kemampuan koordinasi mata, tangan, dan kaki. Lalu yang terakhir, melatih konsentrasi ketika ia berusaha melempar dan menendang bola agar dapat pada sasaran yang tepat. Dan yang ke-12, menaiki tangga. Manfaatnya yaitu menguatkan jantung, paru-paru, otot, dan tulang, mengendalikan gula darah, memelihara kesehatan otak, mempertahankan kesehatan mental, dan menurunkan berat badan. Lanjut pada bagian apa saja faktor penghambat perkembangan motorik pada anak. Ada 5 faktor yang menghambat perkembangan motorik anak usia dini. Di antaranya yang pertama, kurang menstimulasi gerakan. Yang kedua itu gizi buruk. Kurang gizi buruk bisa menyebabkan mereka mengalami gangguan tumbuh kembang. Yang ketiga itu kebiasaan menggendong yang keliru. Selain skoliosis, salah menggendong bayi juga berisiko menyebabkan spondylosis. Dan yang terakhir, kelima, orang tua terlalu cepat membantu. Dampak negatifnya adalah anak menjadi bergantung dengan orang lain dan tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi itulah mengapa guru perlu mengembangkan fisik motorik pada anak usia dini. Salah satu perkembangan yang sedang berlangsung pada anak usia dini atau TK adalah perkembangan motoriknya.
Perkembangan motorik erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Oleh sebab itu, guru perlu mengembangkan kemampuan motorik anak agar anak dapat tumbuh dengan baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.